Komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah salah satu aspek utama dalam strategi pemasaran yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan antara bisnis dan pelanggan. Ini melibatkan penyampaian pesan yang ditargetkan kepada audiens yang dituju dengan tujuan untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek tertentu. Komunikasi pemasaran meliputi berbagai elemen, termasuk periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, hubungan masyarakat, dan pemasaran digital. Dalam era digital modern, komunikasi pemasaran semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan berbagai platform baru untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Ini termasuk situs web perusahaan, media sosial, email marketing, dan kampanye iklan online. Komunikasi pemasaran juga berfokus pada pembuatan konten yang relevan dan menarik, yang dapat mencakup teks, gambar, video, dan interaksi langsung dengan pelanggan. Pentingnya komunikasi pemasaran terletak dalam kemampuannya untuk membangun merek, menghasilkan prospek penjualan, dan menjaga pelanggan yang sudah ada. Ini juga memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar target mereka dan menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Oleh karena itu, strategi komunikasi pemasaran yang efektif adalah kunci dalam mencapai tujuan pemasaran dan bisnis secara keseluruhan. Poin-poin berikut menjelaskan beberapa aspek yang terkait dengan komunikasi pemasaran. 1. Tujuan komunikasi pemasaran. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan kampanye komunikasi pemasaran, seperti meningkatkan kesadaran merek, memperluas pangsa pasar, atau meningkatkan penjualan. 2. Audiens sasaran, mengidentifikasi audiens yang dituju, termasuk demografi, preferensi, dan perilaku konsumen. 3. Pesan pemasaran, merancang pesan yang sesuai dengan audiens target, menjelaskan manfaat produk atau layanan, dan menarik perhatian pelanggan potensial. 4. Media komunikasi, memilih saluran komunikasi yang sesuai, seperti iklan televisi, radio, media sosial, pemasaran konten, atau pemasaran email. 5. Konsistensi merek, memastikan bahwa pesan dan desain yang digunakan konsisten dengan citra merek perusahaan. 6. Kreativitas, mengembangkan pendekatan kreatif yang dapat membedakan perusahaan dari pesaing. 7. Pengukuran hasil, menentukan metrik untuk mengukur keberhasilan kampanye, seperti tingkat konversi, peningkatan kesadaran merek, atau retensi pelanggan. 8. Penyesuaian strategi, memantau hasil kampanye dan, jika diperlukan, menyesuaikan strategi komunikasi pemasaran. 9. Integrasi multi-channel, memastikan bahwa pesan disampaikan secara konsisten melalui berbagai saluran komunikasi. 10. Kecepatan respon, menanggapi pertanyaan dan umpan balik pelanggan secara cepat, terutama dalam lingkungan online. 11. Keamanan data, memastikan bahwa data pelanggan yang diperoleh melalui komunikasi pemasaran dijaga dengan baik dan sesuai dengan regulasi privasi. 12. Pemberdayaan pelanggan, mendorong pelanggan untuk berpartisipasi dalam komunikasi, seperti melalui ulasan produk, umpan balik, dan kontribusi konten. 13. Pembaruan konten, melakukan pembaruan dan pengoptimalan terhadap konten dan pesan pemasaran sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. 14. Kemampuan analisis, menggunakan data dan analisis untuk memahami dampak kampanye dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depan. 15. Kepatuhan hukum, memastikan bahwa seluruh kampanye dan komunikasi pemasaran mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku. 16. Ketahanan krisis, mempersiapkan strategi komunikasi krisis untuk menangani situasi darurat atau masalah yang dapat muncul. Poin-poin ini membantu membentuk strategi komunikasi pemasaran yang efektif dan sesuai dengan tujuan bisnis. Tujuan komunikasi pemasaran adalah landasan yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye pemasaran. Ini adalah elemen yang menentukan hasil dan arah dari setiap upaya pemasaran. Dalam konteks komunikasi pemasaran,
tujuan yang ditetapkan harus sangat jelas dan terukur. Mungkin salah satu tujuan utama adalah meningkatkan kesadaran merek, yang berarti membuat konsumen lebih mengenal dan mengingat merek atau produk tertentu. Ini adalah langkah awal yang krusial dalam memperkenalkan atau membangun reputasi merek. Selain itu, tujuan lain mungkin adalah memperluas pangsa pasar dengan menjangkau pelanggan baru, yang dapat dilakukan melalui kampanye iklan yang lebih luas atau penargetan yang lebih efisien. Tujuan terakhir yang sering diinginkan adalah meningkatkan penjualan, yang mengukur dampak konkret dari upaya pemasaran terhadap keberhasilan bisnis. Dalam mencapai tujuan-tujuan ini, bisnis dapat menggunakan berbagai strategi dan taktik komunikasi pemasaran. Ini mungkin mencakup penggunaan iklan televisi, iklan online, media sosial, konten yang disesuaikan, dan masih banyak lagi. Semua strategi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga mendukung pencapaian tujuan komunikasi pemasaran. Selain itu, selama pelaksanaan kampanye, perusahaan harus aktif memantau dan mengevaluasi kemajuan dan dampak dari upaya komunikasi mereka. Dengan demikian, mereka dapat melakukan perubahan strategis jika diperlukan dan mengoptimalkan hasil yang dicapai. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, pengukuran data dan analisis sangat penting dalam mengukur efektivitas kampanye dan mencapai tujuan pemasaran dengan lebih baik. Pemahaman yang mendalam tentang audiens sasaran merupakan langkah kunci dalam strategi komunikasi pemasaran yang berhasil. Audiens sasaran adalah kelompok individu yang menjadi fokus utama kampanye pemasaran. Identifikasi audiens yang tepat melibatkan analisis mendalam terkait dengan karakteristik demografis, psikografis, perilaku, dan preferensi konsumen. Ini mencakup faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, lokasi geografis, minat, nilai-nilai, preferensi produk, dan banyak aspek lainnya. Dengan informasi ini, perusahaan dapat memahami siapa pelanggan potensial mereka dan bagaimana mencapainya dengan pesan yang paling relevan. Demografi memberikan wawasan tentang siapa yang berpotensi membeli produk atau jasa, sedangkan psikografis membantu dalam memahami motivasi, preferensi, dan gaya hidup audiens. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pesan dan taktik pemasaran dengan cara yang menarik bagi audiens tersebut. Misalnya, jika demografi menunjukkan bahwa mayoritas audiens sasaran adalah milenial yang tertarik pada keberlanjutan, pesan dan taktik pemasaran dapat difokuskan pada keberlanjutan produk atau praktik bisnis yang bertanggung jawab. Mengidentifikasi audiens sasaran adalah inti dari personalisasi pemasaran yang efektif. Dengan memahami audiens, perusahaan dapat merancang pesan yang relevan, memilih saluran yang sesuai, dan menciptakan pengalaman yang memikat bagi pelanggan potensial. Dalam era digital, data dan analisis memainkan peran penting dalam pengidentifikasian dan penargetan audiens, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pesan dan iklan secara real-time. Dengan demikian, strategi pemasaran yang berfokus pada audiens sasaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan keberhasilan kampanye dan membangun hubungan yang lebih kuat antara merek dan pelanggan. Pesan pemasaran adalah komponen inti dalam strategi komunikasi pemasaran. Pesan tersebut merupakan cara perusahaan berkomunikasi dengan audiens sasaran dan sangat penting untuk merancang pesan yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan audiens. Pesan harus mampu menjelaskan dengan jelas manfaat produk atau layanan yang ditawarkan, mengapa itu berbeda dari yang lain, dan bagaimana hal itu dapat memenuhi kebutuhan atau masalah pelanggan potensial. Mengidentifikasi nilai tambah produk atau layanan dan menjadikannya pusat dari pesan pemasaran adalah langkah penting dalam menarik perhatian audiens. Pesan yang kuat harus mencerminkan identitas merek dan nilai yang ingin disampaikan perusahaan. Ini juga harus relevan dengan audiens, berbicara dalam bahasa yang mereka pahami, dan mengaitkan manfaat produk atau layanan dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Pesan pemasaran juga dapat mencakup elemen emosional untuk membentuk hubungan dengan pelanggan. Misalnya,
Pesan dapat dirancang untuk menciptakan rasa kepercayaan, kepuasan, atau kebanggaan terhadap penggunaan produk atau layanan. Pesan yang berhasil akan mampu mencapai audiens sasaran, membangun minat, dan mendorong tindakan yang diinginkan, seperti pembelian atau interaksi lebih lanjut dengan merek. Dalam era digital, perusahaan memiliki berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan pemasaran, mulai dari situs web dan media sosial hingga email dan iklan online. Mencocokkan pesan dengan saluran yang sesuai adalah kunci dalam menjangkau audiens sasaran dengan efektif. Pesan pemasaran yang dirancang dengan baik memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dan mencapai tujuan pemasaran. Media komunikasi merupakan elemen kunci dalam strategi pemasaran yang efektif. Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara digital, pemilihan saluran komunikasi yang sesuai menjadi sangat penting. Berbagai saluran tersedia, termasuk iklan televisi, radio, media sosial, pemasaran konten, pemasaran email, dan banyak lainnya. Penting untuk memahami audiens target Anda dan sasaran kampanye Anda ketika memilih media komunikasi yang paling relevan. Misalnya, jika audiens Anda adalah generasi milenial atau generasi Z, media sosial dan pemasaran konten mungkin menjadi saluran yang efektif untuk menjangkau mereka, sementara iklan televisi atau radio mungkin lebih cocok untuk audiens yang lebih tua. Keputusan ini harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang perilaku dan preferensi audiens. Pemilihan media komunikasi juga berkaitan dengan tujuan kampanye. Jika Anda ingin meningkatkan kesadaran merek, iklan televisi atau media sosial dengan gambar dan pesan visual yang kuat mungkin menjadi pilihan terbaik. Di sisi lain, jika tujuan Anda adalah untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan potensial, pemasaran email atau konten yang informatif dan berharga bisa lebih efektif. Selain itu, perkembangan teknologi juga memengaruhi pilihan media komunikasi. Perkembangan terkini seperti kecerdasan buatan dan analitik data memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pesan dapat disampaikan dan diukur secara efektif. Dengan menggabungkan pemahaman tentang audiens dengan pemahaman tentang media komunikasi yang efektif, bisnis dapat mencapai tujuan pemasaran mereka dengan cara yang paling efisien dan efektif. Konsistensi merek adalah prinsip penting dalam pemasaran yang menjamin bahwa pesan dan desain yang digunakan dalam semua aspek komunikasi bisnis selalu mencerminkan citra merek perusahaan dengan cara yang seragam dan kohesif. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah mengenali merek dan membuat hubungan yang kuat dengan perusahaan. Ketika pesan dan desain konsisten, pelanggan akan lebih mudah mengidentifikasi produk atau layanan yang ditawarkan dan merasa lebih percaya diri dalam keputusan pembelian mereka. Konsistensi merek mencakup berbagai elemen, termasuk logo, warna, tipografi, nada suara, dan bahkan nilai inti dan misi perusahaan. Setiap interaksi dengan pelanggan, entah itu melalui situs web, media sosial, iklan, atau materi pemasaran lainnya, harus mematuhi panduan merek yang telah ditentukan. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun citra yang kuat dan dapat diandalkan di mata pelanggan. Selain meningkatkan daya kenal merek, konsistensi merek juga membantu dalam membangun kepercayaan. Ketika pelanggan tahu apa yang diharapkan dari merek dan mereka merasa bahwa merek itu dapat diandalkan, mereka cenderung lebih setia dan merasa lebih nyaman dalam berinteraksi dengan perusahaan tersebut. Merek yang konsisten juga memberikan citra profesionalisme dan keseriusan kepada pelanggan yang dapat meningkatkan reputasi bisnis. Konsistensi merek bukan hanya tentang tampilan visual, melainkan juga tentang pesan yang disampaikan. Ini harus mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan berbicara dengan cara yang konsisten kepada audiens target. Dengan memprioritaskan konsistensi merek, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan membedakan diri dari pesaing di pasar yang semakin ramai. Kreativitas adalah elemen penting dalam dunia pemasaran yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan pendekatan yang unik dan membedakan diri dari pesaing di pasar yang semakin kompetitif. Dalam pemasaran,
Kreativitas melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide segar, konsep-konsep inovatif, dan solusi-solusi kreatif yang menarik perhatian audiens target. Ini melibatkan perpaduan antara imajinasi, pengetahuan industri, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan serta preferensi pelanggan. Pendekatan kreatif dalam pemasaran dapat mencakup berbagai aspek, termasuk desain iklan yang menarik, narasi cerita yang kuat, kampanye pemasaran yang unik, dan penggunaan media baru dan berbeda. Penting untuk menciptakan pesan yang mengena dan berbeda, yang akan membuat pelanggan ingat dan membentuk hubungan positif dengan merek. Kreativitas juga terkait erat dengan kemampuan beradaptasi dengan perubahan tren dan teknologi. Perusahaan perlu terus mengembangkan ide-ide kreatif untuk menjawab tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang muncul seiring perkembangan pasar dan teknologi. Oleh karena itu, kreativitas tidak hanya berperan dalam membedakan merek, tetapi juga dalam menjaga relevansi perusahaan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Kreativitas dalam pemasaran juga menciptakan daya tarik dan keterlibatan yang kuat dengan pelanggan. Ketika pelanggan merasa terinspirasi atau terhibur oleh pendekatan kreatif sebuah merek, mereka lebih cenderung untuk berinteraksi dan terlibat lebih dalam dengan perusahaan tersebut. Sehingga, kreativitas bukan hanya tentang membedakan diri dari pesaing, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan. Peningkatan intensitas persaingan pasar adalah salah satu tantangan yang signifikan dalam dunia bisnis. Dalam lingkungan di mana persaingan semakin ketat, kreativitas menjadi kunci dalam menjaga keunggulan kompetitif. Perusahaan-perusahaan harus terus berinovasi dan mengembangkan strategi pemasaran yang kreatif untuk menonjolkan diri di tengah persaingan yang semakin sengit. Kreativitas membantu perusahaan untuk menciptakan pesan-pesan pemasaran yang menarik dan membedakan diri dari pesaing. Dengan pesan yang kreatif, perusahaan dapat menangkap perhatian konsumen dan membuat mereka lebih cenderung untuk memilih produk atau layanan mereka daripada pesaing. Selain itu, kreativitas juga membantu dalam mengembangkan kampanye pemasaran yang unik dan berkesan, yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens dengan cara yang lebih efektif. Dalam konteks persaingan yang semakin meningkat, kreativitas juga membantu perusahaan untuk memahami pelanggan dengan lebih baik. Dengan mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih relevan dan menarik bagi audiens target mereka. Ini mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang memotivasi konsumen, sehingga perusahaan dapat merancang pesan yang benar-benar memengaruhi perilaku pembelian mereka. Selain itu, kreativitas juga berperan dalam menangani perubahan pasar dan teknologi. Dalam lingkungan yang selalu berubah, perusahaan perlu mencari pendekatan kreatif untuk menjawab tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang muncul. Kreativitas memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren baru, menciptakan solusi inovatif, dan terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dengan kata lain, dalam konteks peningkatan intensitas persaingan pasar, kreativitas bukan hanya keunggulan tambahan, melainkan kebutuhan yang mendasar. Perusahaan yang mampu menggabungkan ide-ide segar, strategi pemasaran yang unik, dan pemahaman mendalam tentang pelanggan mereka akan memiliki keunggulan yang signifikan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dalam konteks intensitas persaingan pasar yang semakin meningkat, pentingnya kreativitas dalam strategi pemasaran menjadi semakin mencolok. Persaingan yang ketat memaksa perusahaan untuk terus mencari cara untuk menciptakan pesan-pesan pemasaran yang menarik, inovatif, dan membedakan diri dari pesaing. Kreativitas merupakan kunci untuk mencapai hal ini. Salah satu aspek terpenting dari kreativitas dalam pemasaran adalah kemampuan perusahaan untuk berpikir di luar kotak. Perusahaan harus menghindari pendekatan konvensional dan mencari cara baru untuk menarik perhatian konsumen. Ini mungkin melibatkan penyampaian pesan melalui media yang tidak konvensional, seperti pemasaran viral, konten yang menarik, atau kemitraan strategis yang tidak biasa.
Selain itu, kreativitas dalam pesan pemasaran juga dapat membantu perusahaan untuk berbicara langsung dengan audiens target mereka. Ketika pesan-pesan pemasaran dirancang dengan imajinasi dan inovasi, mereka memiliki potensi untuk lebih efektif memengaruhi perilaku konsumen. Pesan-pesan yang kreatif dapat menjadi lebih berkesan, dan menggugah perasaan. Ini adalah elemen kunci dalam menciptakan ikatan emosional antara merek dan konsumen. Dalam upaya untuk memahami audiens mereka, perusahaan juga harus berfokus pada kreativitas dalam pengumpulan dan analisis data. Data adalah aset berharga dalam pemasaran modern, dan kreativitas diperlukan untuk menggali wawasan yang lebih dalam dari data tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi tren yang mungkin terlewatkan oleh pesaing, memahami preferensi dan kebutuhan konsumen dengan lebih baik, dan merancang strategi yang lebih relevan. Terlebih lagi, dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat, kreativitas juga diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan. Peluang-peluang baru muncul dengan cepat, dan perusahaan yang kreatif dapat lebih cepat menangkap dan memanfaatkan peluang-peluang ini. Mereka juga dapat merancang solusi kreatif untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam persaingan yang semakin meningkat. Kreativitas adalah elemen penting dalam menjawab pertanyaan strategis seperti bagaimana mempertahankan dan memperluas pangsa pasar, bagaimana meningkatkan kesadaran merek, atau bagaimana mencapai hasil yang lebih baik dalam penjualan. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, kreativitas adalah kunci untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif, berkesan, dan relevan. Itulah mengapa perusahaan perlu menjadikan kreativitas sebagai nilai inti dalam upaya pemasaran mereka. Di era intensitas persaingan pasar yang semakin meningkat, kreativitas bukanlah sekadar elemen tambahan dalam strategi pemasaran, melainkan suatu keharusan. Perusahaan yang mampu berinovasi dalam komunikasi pemasaran akan memiliki keunggulan signifikan dalam menarik perhatian konsumen dan memenangkan pasar. Pentingnya kreativitas dalam strategi pemasaran mencakup berbagai aspek. Pertama, kreativitas membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing. Dalam lingkungan yang penuh dengan pesaing yang menawarkan produk atau layanan serupa, kemampuan untuk memberikan pesan pemasaran yang unik dan berbeda akan membuat perusahaan lebih mudah dikenali oleh konsumen. Kedua, kreativitas berkontribusi pada kesan yang kuat dan berkesan. Dalam situasi di mana perhatian konsumen menjadi semakin terpecah belah, pesan-pesan pemasaran yang kreatif dapat membuat pengaruh yang lebih mendalam. Konsumen lebih cenderung mengingat pesan-pesan yang unik dan menggugah perasaan, yang dapat membantu membangun hubungan jangka panjang dengan merek. Selain itu, kreativitas memungkinkan perusahaan untuk mengekspresikan merek mereka dengan cara yang kohesif dan mengikat semua elemen pemasaran bersama. Ketika pesan-pesan kreatif selaras dengan identitas merek, hal ini menciptakan citra yang kuat di mata konsumen. Dalam hal analisis data, kreativitas diperlukan untuk menggali wawasan yang lebih dalam dan tak terduga. Ini mencakup kemampuan untuk melihat data dari sudut pandang yang berbeda dan mengekstrak wawasan yang lebih mendalam yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Dalam perubahan yang cepat, perusahaan yang kreatif juga dapat lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul. Kemampuan untuk berpikir secara kreatif memungkinkan mereka untuk menciptakan solusi yang inovatif dan merespons perubahan pasar dengan lebih baik. Dengan kata lain, kreativitas adalah aset berharga dalam mencapai tujuan pemasaran, memahami audiens, dan beradaptasi dengan perubahan. Untuk menghadapi intensitas persaingan pasar yang semakin tinggi, perusahaan harus menerapkan dan menjadikan kreativitas sebagai inti dari strategi pemasaran mereka. Dalam menghadapi dinamika perilaku konsumen yang terus berubah, kreativitas memiliki peran krusial dalam strategi pemasaran. Konsumen modern telah berubah menjadi makhluk yang lebih cerdas, kritis, dan penuh dengan opsi. Mereka terbiasa dengan eksposur yang tinggi terhadap iklan dan konten pemasaran, dan mudah jenuh terhadap pesan yang klise atau membosankan. Oleh karena itu,
kreativitas menjadi sarana yang sangat penting untuk menarik dan mempertahankan perhatian mereka. Perilaku konsumen yang dinamis menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dalam pendekatan pemasaran mereka. Dengan menghadirkan pesan-pesan yang kreatif, perusahaan dapat menciptakan daya tarik yang lebih besar bagi konsumen. Pesan-pesan tersebut tidak hanya perlu menarik perhatian, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan audiens. Kreativitas memungkinkan perusahaan untuk menggugah perasaan, menciptakan konten yang relevan dan bermakna, dan mendekati konsumen secara pribadi. Selain itu, dalam dinamika perilaku konsumen, kreativitas membantu perusahaan untuk lebih baik memahami dan merespons tren dan perubahan dalam preferensi konsumen. Dengan berpikir secara kreatif, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih responsif dan adaptif. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap relevan dalam lingkungan yang terus berubah, dan bahkan untuk memimpin dalam menciptakan tren baru dalam perilaku konsumen. Dalam esensi, kreativitas membantu perusahaan untuk memahami hati dan pikiran konsumen dengan lebih baik. Dengan menggabungkan wawasan dari data perilaku konsumen dan kecerdasan emosional dalam pesan-pesan kreatif mereka, perusahaan dapat mencapai tingkat koneksi yang lebih mendalam dan berarti dengan audiens. Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika perilaku konsumen, kreativitas adalah salah satu alat terpenting yang dimiliki oleh perusahaan untuk mempertahankan daya saing dan kesuksesan dalam pasar yang kompetitif. Dalam era yang diwarnai oleh dinamika perilaku konsumen yang terus berubah, peran kreativitas dalam strategi pemasaran menjadi semakin penting. Kreativitas tidak hanya menjadi elemen penarik perhatian tetapi juga merupakan elemen pembeda yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk bertahan dan unggul dalam pasar yang kompetitif. Seiring dengan perubahan perilaku konsumen, terdapat beberapa aspek penting yang menunjukkan pentingnya kreativitas dalam pemasaran. 1. Daya tarik yang lebih besar. Konsumen modern sangat terpapar iklan dan konten pemasaran di berbagai media. Mereka mampu dengan cepat mengenali iklan konvensional atau pesan pemasaran yang biasa. Dalam menghadapi kompetisi yang sengit, pesan-pesan kreatif dapat menonjolkan perusahaan dan menarik perhatian konsumen. 2. Membangun hubungan emosional. Perilaku konsumen yang dinamis membutuhkan lebih dari sekedar informasi tentang produk atau layanan. Mereka menginginkan hubungan yang lebih dalam dengan merek. Pesan-pesan kreatif dapat membangun hubungan emosional dengan konsumen, menciptakan ikatan yang lebih kuat dan setia. 3. Relevansi dan makna. Perilaku konsumen yang berubah juga menghadirkan tantangan dalam menciptakan pesan yang relevan. Kreativitas memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pesan yang berbicara kepada konsumen, memahami kebutuhan dan keinginan mereka, serta memberikan makna dalam konteks mereka. 4. Responsif terhadap perubahan. Dalam dunia bisnis yang berubah dengan cepat, perubahan perilaku konsumen dan tren yang berkembang harus segera diantisipasi dan direspons. Kreativitas memungkinkan perusahaan untuk merancang pesan yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan dalam perilaku konsumen. 5. Koneksi yang mendalam. Kreativitas bukan hanya tentang ide-ide yang inovatif, tetapi juga tentang pemahaman yang lebih dalam tentang audiens. Dengan menggabungkan data perilaku konsumen dan kecerdasan emosional dalam strategi pemasaran kreatif, perusahaan dapat mencapai tingkat koneksi yang lebih mendalam dan berarti dengan audiensnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika perilaku konsumen yang semakin kompleks dan beragam, perusahaan harus melihat kreativitas sebagai salah satu alat terpenting untuk mempertahankan daya saing. Kreativitas tidak hanya membuat merek dan produk menonjol, tetapi juga menciptakan koneksi yang mendalam dengan konsumen, menjadikan pesan pemasaran lebih relevan, dan memungkinkan perusahaan untuk mengikuti dan bahkan menciptakan tren dalam perilaku konsumen. Dalam dunia yang terus berubah, kreativitas adalah kunci untuk berhasil dalam strategi pemasaran. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang pesat, peran kreativitas dalam strategi pemasaran menjadi semakin krusial. Teknologi informasi telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek dan produk,
memperkenalkan saluran baru untuk berkomunikasi, dan memberikan akses yang lebih luas ke informasi dan opsi. Dalam lingkungan yang didorong oleh teknologi ini, kreativitas menjadi faktor pembeda yang sangat penting. Berikut adalah beberapa cara di mana perkembangan teknologi informasi memengaruhi peran kreativitas dalam pemasaran. 1. Pemasaran digital. Perkembangan internet dan platform media sosial telah membuka peluang baru untuk berinteraksi dengan konsumen. Kreativitas diperlukan untuk merancang kampanye pemasaran digital yang menarik, menciptakan konten yang menonjol di tengah hiruk-pikuk online, dan membangun hubungan yang kuat melalui saluran-saluran ini. 2. Analitik data. Teknologi informasi telah memberikan akses ke data konsumen yang lebih kaya dan terperinci. Kreativitas digunakan untuk menerjemahkan data ini menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk merancang pesan dan strategi yang lebih efektif. 3. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin, seperti segmentasi audiens, personalisasi pesan, dan rekomendasi produk. Kreativitas diperlukan untuk memastikan bahwa elemen manusiawi dan emosional tetap ada dalam interaksi konsumen dengan merek. 4. Visualisasi dan desain. Kemajuan dalam perangkat lunak desain dan teknologi multimedia memungkinkan kreativitas untuk bersinar dalam bentuk visual dan audio yang lebih menarik, termasuk video, grafik, dan animasi. 5. Interaktivitas. Teknologi informasi memungkinkan interaksi dua arah antara merek dan konsumen. Kreativitas digunakan untuk merancang pengalaman interaktif yang menarik, seperti aplikasi mobile, permainan daring, atau platform jejaring sosial yang melibatkan konsumen aktif. 6. E-commerce dan pemasaran berbasis lokasi. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi cara konsumen berbelanja dan mencari produk atau layanan. Kreativitas digunakan untuk merancang strategi pemasaran e-commerce yang menarik dan relevan, serta memanfaatkan teknologi berbasis lokasi untuk menjangkau konsumen dengan cara yang lebih efektif. Dalam era teknologi informasi, kreativitas di pemasaran bukan hanya masalah estetika atau pesan yang menarik, tetapi juga tentang memanfaatkan teknologi yang ada dengan cara yang inovatif dan efektif. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan menggabungkan elemen kreatif dalam strategi pemasaran adalah inti dari keberhasilan dalam menjalani dunia bisnis yang semakin terhubung dan bergerak cepat. Dalam era perkembangan teknologi informasi yang pesat, kreativitas memainkan peran kunci dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin intens. Teknologi informasi telah merevolusi cara bisnis berkomunikasi dengan konsumen dan memasarkan produk mereka. Dalam konteks ini, penting untuk lebih mendalam memahami bagaimana teknologi informasi memengaruhi peran kreativitas dalam pemasaran. Pertama, media sosial dan platform daring telah membuka pintu bagi kreativitas yang tak terbatas dalam menciptakan konten dan pesan yang menarik. Para pemasar harus berinovasi untuk memanfaatkan platform-platform ini dan merancang konten yang dapat memikat perhatian audiens. Kedua, analitik data menjadi senjata penting dalam menghadapi persaingan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data konsumen. Kreativitas diperlukan untuk mengubah wawasan yang diperoleh dari data ini menjadi strategi yang efektif. Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan otomatisasi sejumlah tugas, seperti personalisasi pesan dan rekomendasi produk. Namun, kreativitas tetap penting dalam memastikan bahwa sentuhan manusiawi dan keunikan tetap ada. EBI berfokus pada keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan etika bisnis. Kepatuhan terhadap standar etika dan keberlanjutan bukan hanya menjadi tuntutan konsumen, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga reputasi perusahaan dalam pasar global yang terhubung erat. Intensitas persaingan pasar global memaksa perusahaan untuk menjadi lebih kreatif, responsif terhadap teknologi, dan berorientasi pada nilai tambah. Dalam konteks ini,
Teknologi informasi menjadi tonggak utama dalam membantu perusahaan beradaptasi dengan tantangan global ini dan menciptakan peluang di tengah persaingan yang semakin ketat. Dinamika perilaku konsumen, terutama konsumen online secara global, telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Faktor utama di balik perubahan ini adalah perkembangan teknologi informasi dan akses mudah ke internet di seluruh dunia. Konsumen modern memiliki kemampuan untuk menjelajahi, membandingkan, dan membeli produk atau layanan dari berbagai merek dan pengecer tanpa batasan geografis. Ini telah menciptakan berbagai tantangan dan peluang bagi perusahaan. Penting untuk memahami bahwa konsumen online global sangat beragam dalam perilaku dan preferensi mereka. Meskipun teknologi telah memudahkan akses ke informasi dan produk, setiap pasar memiliki karakteristik khusus. Oleh karena itu, perusahaan harus secara cermat menganalisis perilaku konsumen di berbagai wilayah. Misalnya, preferensi pembayaran, preferensi pengiriman, dan budaya belanja online dapat bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain. Konsumen online global juga menjadi lebih cerdas dan sadar akan nilai. Mereka tidak hanya membeli produk atau layanan, tetapi juga cerita di balik merek tersebut. Kepatuhan etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan semakin menjadi perhatian penting bagi konsumen online. Mereka ingin tahu dari mana produk berasal, bagaimana diproduksi, dan apakah perusahaan berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. Sementara teknologi informasi dan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen global, penting juga untuk mencatat bahwa perlindungan data dan privasi menjadi perhatian yang semakin meningkat. Konsumen semakin menuntut perlindungan data pribadi mereka dan lebih berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi mereka dengan perusahaan. Dalam menghadapi dinamika perilaku konsumen global yang beragam, perusahaan harus mengadopsi pendekatan yang lebih tersegmentasi, memahami audiens mereka dengan lebih baik, dan memanfaatkan teknologi untuk personalisasi dan menargetkan konsumen dengan lebih efektif. Ini juga mengharuskan perusahaan untuk berfokus pada kualitas produk dan pelayanan, serta mengembangkan strategi pemasaran yang lebih relevan dengan nilai yang diinginkan oleh konsumen global. Dalam semua aspek ini, teknologi informasi memainkan peran sentral dalam membantu perusahaan beradaptasi dan berhasil berkomunikasi dengan konsumen online secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menjadi pendorong utama futurisasi dalam dunia bisnis. Seiring dengan kemajuan teknologi, bisnis telah memasuki era yang semakin digital dan terkoneksi. Ini menciptakan peluang besar, tetapi juga tantangan yang mendalam bagi perusahaan di berbagai sektor. Beberapa aspek utama dalam konteks teknologi informasi yang menunjang futurisasi bisnis adalah 1. Kecerdasan buatan, AI, dan analitik data. Teknologi AI dan analitik data telah mengubah cara bisnis mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi. Dengan algoritma cerdas dan komputasi tingkat tinggi, perusahaan dapat mengidentifikasi tren pasar, meramalkan permintaan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional. 2. Internet of Things, IoT. IoT telah menghubungkan perangkat dan sensor di seluruh ekosistem bisnis. Ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengendalikan operasi mereka secara real-time, mengoptimalkan rantai pasokan, dan menciptakan produk yang lebih cerdas dan terhubung. 3. Kenyamanan pelanggan. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih nyaman. Dari aplikasi seluler yang memudahkan pembelian hingga chatbot yang memberikan dukungan pelanggan 24/7, teknologi ini meningkatkan kepuasan pelanggan. 4. Keamanan dan privasi. Seiring dengan manfaatnya, teknologi informasi juga membawa tantangan terkait keamanan dan privasi. Keberhasilan futurisasi bisnis akan bergantung pada upaya perusahaan untuk melindungi data pelanggan dan mengamankan infrastruktur mereka dari ancaman siber yang berkembang. 5. Transformasi model bisnis. Futurisasi telah memaksa perusahaan untuk melihat ulang model bisnis mereka.
Bisnis yang sukses harus lebih fleksibel, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan. Ini bisa mencakup berinvestasi dalam platform digital, berkolaborasi dengan perusahaan lain, atau mengadopsi model berlangganan. 6. Pemasaran digital. Teknologi informasi telah merevolusi pemasaran. Perusahaan sekarang dapat menargetkan pelanggan secara lebih tepat sasaran, melacak efektivitas kampanye, dan berinteraksi dengan pelanggan melalui berbagai saluran digital. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang terus berlanjut, futurisasi bisnis menjadi suatu keharusan daripada pilihan. Bisnis yang akan bertahan dan berkembang adalah yang mampu memanfaatkan teknologi ini dengan bijak dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Mereka harus melihat teknologi sebagai alat untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan meningkatkan efisiensi, serta sebagai sarana untuk berinovasi dalam operasi dan model bisnis mereka. Di era ini, kolaborasi dan kebijakan teknologi yang bijak akan menjadi kunci kesuksesan dalam bisnis masa depan. Dalam menjalani era teknologi informasi yang semakin pesat dan intensitas persaingan pasar yang meningkat, pemahaman tentang komunikasi pemasaran, dinamika perilaku konsumen, dan pemanfaatan teknologi informasi adalah hal yang sangat penting bagi kesuksesan bisnis. Mengintegrasikan komunikasi pemasaran yang efektif dengan pemahaman mendalam tentang audiens sasaran, penggunaan pesan pemasaran yang relevan, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, dan konsistensi merek adalah kunci untuk mencapai tujuan bisnis. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang yang tak terbatas untuk inovasi dan transformasi. Namun, di tengah perubahan yang cepat, perlindungan keamanan dan privasi data tetap menjadi prioritas, sementara kreativitas dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar sangat diperlukan. Peningkatan intensitas persaingan di pasar global menekankan pentingnya analisis keunggulan komparatif dan adaptasi terhadap lingkungan bisnis yang berubah. Dalam situasi ini, pengetahuan tentang bagaimana teknologi mendukung komunikasi bisnis, berperan dalam futurisasi bisnis, dan memahami perilaku konsumen adalah senjata bagi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Dengan menjaga keseimbangan antara aspek teknis dan manusia dalam pengembangan bisnis, perusahaan dapat meraih keberhasilan dalam menghadapi masa depan yang terus berubah. Perkembangan teknologi komunikasi memainkan peran sentral dalam berbagai aspek bisnis modern. Dalam era globalisasi, teknologi komunikasi telah menjadi tulang punggung bisnis yang sukses. Itu memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan dengan pelanggan di seluruh dunia, memberi mereka akses ke pangsa pasar yang lebih luas dan beragam. Dalam konteks intensitas persaingan pasar yang terus meningkat, teknologi komunikasi memungkinkan bisnis untuk bersaing secara efisien. Di samping itu, pentingnya teknologi komunikasi juga tercermin dalam pengumpulan data yang lebih baik dan lebih mendalam. Bisnis sekarang dapat menggali informasi tentang perilaku konsumen, preferensi, dan tren pasar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data ini adalah aset berharga dalam mengembangkan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Namun, peran teknologi komunikasi tidak terbatas pada interaksi dengan pelanggan dan pengambilan data. Di dalam bisnis, teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam komunikasi internal. Alat kolaborasi digital, seperti platform berbasis cloud dan perangkat lunak produktivitas, memungkinkan tim bisnis untuk berkolaborasi secara efisien, terlepas dari lokasi geografis mereka. Namun, masa depan teknologi komunikasi menawarkan lebih dari sekadar efisiensi, itu menjanjikan inovasi besar. Teknologi seperti jaringan 5G, kecerdasan buatan, AI, dan Internet of Things, IoT, memiliki potensi untuk mengubah cara kita berkomunikasi dan menjalankan bisnis. Ini menciptakan tantangan dan peluang baru yang perlu diidentifikasi dan dimanfaatkan. Dalam berbisnis, kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi menjadi kunci sukses. Bisnis yang mampu mengintegrasikan teknologi ini ke dalam strategi mereka, baik dalam hal pemasaran, komunikasi internal, atau inovasi produk,
akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar yang semakin intens. Dengan demikian, penting untuk tetap terhubung dengan tren teknologi dan selalu siap untuk berubah. Kemampuan analisis dalam konteks pemasaran adalah elemen kunci yang memungkinkan perusahaan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kampanye pemasaran mereka secara lebih efektif. Ini melibatkan penggunaan data dan analisis untuk memahami dampak dari berbagai taktik pemasaran dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk perencanaan masa depan. Dalam era digital yang penuh dengan data, penggunaan kemampuan analisis menjadi semakin penting. Data dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk analitik situs web, media sosial, riset pasar, serta data pelanggan. Dengan menggunakan data ini, perusahaan dapat mengukur sejauh mana kampanye pemasaran mereka efektif dalam mencapai tujuan bisnis, seperti meningkatkan penjualan, kesadaran merek, atau loyalitas pelanggan. Kemampuan analisis memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren dan pola yang relevan, serta mengidentifikasi area di mana kampanye dapat ditingkatkan. Misalnya, melalui analisis data pelanggan, perusahaan dapat memahami preferensi pelanggan, perilaku pembelian, dan sejauh mana pelanggan terlibat dalam interaksi dengan merek. Selain itu, analisis data juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat retensi pelanggan, memahami aliran konversi dalam situs web, dan mengoptimalkan strategi iklan berdasarkan perilaku pelanggan. Kemampuan analisis juga menjadi kunci dalam memahami ROI dari kampanye pemasaran. Dengan alat analisis yang tepat, perusahaan dapat melacak bagaimana setiap dolar yang diinvestasikan dalam pemasaran memberikan hasil yang dapat diukur, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien. Integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, dan mesin pembelajaran semakin memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis yang lebih dalam dan real-time. Ini memberikan wawasan yang lebih akurat dan lebih cepat, yang dapat digunakan untuk merespons dengan lebih baik terhadap perubahan pasar yang cepat dan kebutuhan pelanggan. Dengan mengutamakan kemampuan analisis, perusahaan dapat menjadi lebih responsif, mengoptimalkan strategi pemasaran mereka, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan bisnis. Pemberdayaan pelanggan adalah suatu pendekatan dalam komunikasi pemasaran yang memberikan peran aktif kepada pelanggan dalam proses komunikasi dan interaksi dengan merek atau perusahaan. Ini mendorong pelanggan untuk berpartisipasi dalam komunikasi, termasuk memberikan ulasan produk, memberikan umpan balik, dan berkontribusi dengan konten yang dapat memperkaya pengalaman pelanggan serta menguntungkan merek. Pentingnya pemberdayaan pelanggan adalah bahwa pelanggan saat ini memiliki peran yang semakin besar dalam membentuk citra merek dan pengaruh dalam keputusan pembelian. Dengan memberikan pelanggan kesempatan untuk berpartisipasi, perusahaan dapat membangun keterlibatan yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan hubungan yang lebih dalam antara merek dan pelanggan. Pelanggan yang merasa mereka memiliki suara dalam komunikasi pemasaran akan cenderung merasa lebih terlibat dan terikat dengan merek tersebut. Salah satu cara pemberdayaan pelanggan diwujudkan adalah melalui ulasan produk. Ketika pelanggan memberikan ulasan yang positif, itu dapat menjadi bentuk rekomendasi yang kuat kepada calon pelanggan lainnya. Umpan balik pelanggan juga memberikan wawasan berharga yang dapat membantu perusahaan meningkatkan produk atau layanan mereka. Selain itu, konten yang dihasilkan oleh pelanggan, seperti unboxing videos, ulasan, atau kontribusi ke forum komunitas, dapat menciptakan pengalaman yang lebih otentik dan memengaruhi keputusan pembelian. Ini juga dapat menjadi cara efektif untuk membangun komunitas penggemar di sekitar merek. Dalam era digital, pemberdayaan pelanggan melalui media sosial dan platform daring semakin penting. Perusahaan dapat mengaktifkan pelanggan untuk berpartisipasi dalam kampanye, berbagi pengalaman mereka, dan menjadi duta merek yang luar biasa. Namun,
perusahaan perlu memantau dan merespons dengan cermat untuk memastikan bahwa interaksi dengan pelanggan selalu positif dan mendukung citra merek. Dengan mengintegrasikan pemberdayaan pelanggan dalam strategi pemasaran mereka, perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan suara pelanggan untuk membangun merek yang kuat, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan mencapai kesuksesan dalam komunikasi pemasaran yang penuh partisipasi. Integrasi multi-channel adalah suatu pendekatan dalam komunikasi pemasaran di mana pesan dan interaksi dengan pelanggan diselaraskan dan disampaikan secara konsisten melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Pendekatan ini penting dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara digital, di mana konsumen memiliki banyak pilihan saluran untuk berinteraksi dengan merek dan perusahaan. Pentingnya integrasi multi-channel adalah bahwa pelanggan saat ini cenderung menggunakan beberapa saluran komunikasi yang berbeda untuk berinteraksi dengan merek. Ini bisa mencakup media sosial, situs web, email, SMS, aplikasi seluler, panggilan telepon, dan banyak lagi. Jadi, untuk mencapai audiens yang lebih luas dan memenuhi preferensi berkomunikasi yang beragam, perusahaan perlu memastikan bahwa pesan dan pengalaman pelanggan konsisten di seluruh saluran ini. Integrasi multi-channel juga memungkinkan perusahaan untuk memahami perjalanan pelanggan dengan lebih baik. Dengan data yang terhubung dari berbagai saluran, perusahaan dapat melacak bagaimana pelanggan berinteraksi dengan merek dari awal hingga akhir. Ini memberi wawasan berharga untuk mengidentifikasi tren perilaku konsumen dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Namun, integrasi multi-channel juga menghadirkan tantangan. Mengelola dan menyelaraskan pesan melalui berbagai saluran memerlukan perencanaan yang cermat dan koordinasi yang kuat. Perusahaan harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan nilai dan identitas merek mereka. Selain itu, mereka harus memilih saluran komunikasi yang sesuai dengan audiens mereka, sehingga pesan mereka benar-benar efektif. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, integrasi multi-channel adalah kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan dengan pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mencapai kesuksesan dalam kompetisi yang semakin ketat. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan semua saluran komunikasi yang tersedia untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan bernilai, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan keberhasilan bisnis mereka.